Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, memuji syukur kehadirat Allah SWT atas kurnia nikmatnya, nikmat Islam wal iman, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita, idola kita, panutan kita, tuntunan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah kita masih mengkaji tentang beberapa hukum terkait tentang ibadah haji. Tafadhal, barangkali ada pertanyaan yang saya masuk. Ya, sebelum ada pertanyaan dari para peserta, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Apakah boleh ketika membayar dam tamatuk diwakilkan lewat bank? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Dasarkan fatwa ulama ya, maka taukil dalam pembelian dam tamatu atau hadiu, taukil mewakilkan, termasuk juga taukil dalam penyembelihan dan pembagian. Jadi hukum asalnya sebenarnya menyembelih hadiu atau korban atau dam tamatu itu hukum asalnya adalah orang yang berkorban yang menyembelih, kemudian membagikannya, yang membeli kambingnya, menyembelihnya, membagikannya. Namun diwakilkan boleh ya berdasarkan fatwa ulama. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, nam yajuzu lilladzi alaihi hadyun ayadfa'al qimah lil bank al-mu'tamad min qibal al-hukumah wal bank islami awil makatib. Jadi boleh bagi yang berhaji kemudian dia wajib membayar hadiu, yaitu haji tamatuk dan qiran, untuk membayar seharga hewan kurban yang akan ia berkorban dengannya, baik itu kambing, unta, boleh diserahkan kepada bank al-mu'tamad, bank yang resmi ya, dan tentunya bukan bank ribawi. Kemudian juga boleh melalui makatib, kantor-kantor resmi, atau tentunya juga boleh kita wakilkan pada orang yang amanah tentunya. Intinya boleh diwakilkan pada orang yang amanah. Jadi menyerahkan uang ya, dan mewakilkan ke bank atau orang yang amanah untuk membelikan hadiu dan menyembelihnya. Qala saya li'anna hadza min babit taysir 'alan nas. Karena ini merupakan bab memudahkan bagi manusia. Wa in tawalla hadiyahu wa binasibi an ishtarahu wa dhabahahu wa wazza'ahu fa hadza ahsan. Dan jika seseorang dia berkorban atau menyembelih hadiu bagi yang melaksanakan haji tamattu atau qiran, dia membeli sendiri, kemudian menyembelih sendiri, kemudian bagikan sendiri, ini adalah hal yang ahsan, yang lebih bagus. Ini artinya hukum asal demikian. Jadi diwakilkan boleh. Inilah diantara ibadah yang boleh diwakilkan, cukup membayar qimah, yang membayar harga sesuai yang ditawarkan, atau sesuai yang harga yang dijual, atau harga kambing tersebut atau unta tersebut. Barakallahu fiik.
Jadi kemudian apakah ketika kita sedang berhaji lalu mengqashar sholat dan menjamaknya juga tetap disunahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib? Ya, di antara amalan yang sunnah, bahkan di antara ulama mendapat mengqashar sholat itu wajib bagi musafir, ya bagi musafir. Menjadi mengqashar sholat itu ada yang mendapat wajib. Artinya bagi musafirin, ya termasuk orang yang safar entah haji atau safar umroh atau safar untuk silaturahmi atau berniaga dan yang lainnya, selagi safar bukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau dispensasi kepada musafirin, kepada musafirin. Nah, mengqashar salat ini di antara ulama sampai ada yang mendapat wajib, ada yang mendapat sunnah. Ala kulli hal, ketika seseorang safar, maka disunnahkan mengqashar dan menjamak, ya, mengqashar dan menjamak. Tentu ketika kita memungkinkan sholat berjamaah bersama mukimin, ya, mukimin. Seperti kita berumrah atau berhaji, imam kita di Masjidil Haram kan masyayikh yang mukim, maka tentu mereka sempurna sholatnya, maka kita ikut sempurna. Tidak boleh karena kita musafir, imamnya sholat zuhur 4 rakaat atau asar atau isya, kemudian kita sholat zuhurnya 2 rakaat salam, makmumnya padahal masih sholatnya sempurna, ya, padahal makmumnya masih berdiri menyempurnakan 4 rakaat imamnya. Maka ini jelas khilafus sunnah, bahkan bisa jadi tidak sah sholatnya karena Nabi bersabda innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi walaupun kita ketika safar dianjurkan mengqashar sholat, ya, menjamaknya, tetapi ketika kita bermakmum bersama imam mukim, ya, maka hendaklah kita tetap sholatnya sempurna dan tidak menjamak dan tidak mengqasharnya. Nah, kemudian di sana ada beberapa ahkam terkait orang yang safar, apakah masih dianjurkan melakukan sunnah rawatib, ya, atau sunnah-sunnah yang lain. Ya, maka di antara penjelasan ulama berdasarkan amaliyah Rasulullah dan para sahabat, maka ada beberapa sunan sholat atau sunnah-sunnahnya sholat yang Nabi SAW ketika bersafar mesti dan selalu beliau laksanakan dan beliau tidak tinggalkan walaupun dalam kondisi safar. Ya, di antaranya adalah rakaataini qabla al-fajr. Karena Nabi bersabda rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh Nabi tidak pernah tinggalkan walau sekalipun safar. Karena 2 rakaat, salat 2 rakaat sebelum subuh itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia yang isinya, artinya pahalanya sangat besar. Makanya Nabi tidak tinggalkan walaupun dalam kondisi safar. Termasuk juga salat witir. Salat witir, ya, salat witir tidak ditinggalkan oleh beliau. Namun salat rawatib seperti arba rakaat qabla zuhur, rakaataini ba'da zuhur, rakaataini ba'dal maghrib, rakaataini ba'dal isya, ini salat-salat rawatib, sunan rawatib, di mana keutamanya siapa yang bisa menjaganya 10 rakaat sunnah, dalam riwayat lain 12 rakaat sunnah rawatib,
ya banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Namun Nabi SAW dan para sahabatnya ketika safar ya, mereka tidak melakukan sunnah-sunnah rawatib, ya sunnah-sunnah rawatib. Namun busyra, kabar gembira bagi kita, ya bagi kita yang terbiasa menjaga sholat rawatib. Artinya kabar gembira ini, walaupun kita safar atau sakit, ketika di saat kita sehat dan kita tidak safar, maka kita akan mendapatkan pahala, ya pahala sholat rawatib, pahala amal soleh sebagaimana kita sudah membiasakan diri, ya mungkin puasa Senin Kamis, puasa Daud atau amalan ibadah yang lainnya. Kemudian kita safar, entah safar haji atau safar keperluan yang lainnya, atau kita sakit, ya maka kata Nabi, kutibalahu maka nalahu sahihan muqiman, kutibalahu maka nalahu sahihan muqiman. Dia si muslim ini, seorang muslim yang istiqamah di saat sehat dan tidak safar, melakukan amalia, amal-amal kebajikan, amal soleh, dia tetap dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sebagaimana pahala rutinitas yang ia lakukan ketika ia tidak safar dan tidak sakit. Jadi ketika seseorang sedang berhaji, maka tidak disunahkan, ya tidak disunahkan bahkan melaksanakan sholat rawatib, tapi masih ada sunnah-sunnah yang lain seperti sholat witir, sunnah witir, rokaatin qoblal fajar, seperti juga apa sholat baina kulli adanain, ya setiap antara adzan dan qomat sholat sunnah ini boleh, atau ketika kita memasuki masjid tahiyatul masjid, ya, ini masih dianjurkan, bahkan ya idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Bila seseorang di antara kalian memasuki masjid, jangan duduk terlebih dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Namun rawatib tidak disunahkan ketika kita sudah menjamak dan muqassar kemudian sholat sunnah. Sebagian kaum muslimin masih ada yang melakukan itu. Itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Kemudian apakah hukumnya mewakilkan melempar jumroh? Suaranya Bu Wais. Ya. Apakah hukumnya mewakilkan melempar jumroh? Baik. Di antara amaliyah yang bisa diwakilkan adalah taukil li ramyi jamarot, ya termasuk jumrah aqabah nanti pada tanggal 10. Jadi hukum asal ibadah ini adalah orang yang bersangkutan melaksanakan, ya hukum asal ibadah. Bahkan secara umum ibadah-ibadah itu tidak diwakilkan. Oleh karena di antara nasihat seorang soleh, dia mengatakan apa? Perkataan Hasan al-Basri, alimtu bi anna amali la yaqumu ghairi fastakhaltu bih. Dan di antara nasihat yang sangat berharga dari Imam Hasan al-Basri, dia mengatakan alimtu, saya tahu anna amali la yaqumu ghairi, amal ibadah saya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Fastakhaltu bihi, lalu saya menyebutkan diri untuk beramal soleh. Nggak perlulah wakil-wakilan gitu ya. Ini hukum asal amalan ibadah. Ya. Oleh karenanya hanya beberapa atau sebagian amal soleh atau amal ibadah yang bisa diwakilkan. Nah, di antaranya tadi
ketika kita berkorban, baik korban biasa maupun haji tamattu atau qiran, ini boleh kita wakilkan pada orang yang amanah. Begitu pula taukil, mewakilkan ramyi jamarat atau ramyil jumrah, ya, maka boleh kepada siapa yang boleh kita wakilkan atau yang kita wakilin, lil ajiz, bagi orang yang fisiknya lemah, entah ini karena sudah tua atau dia punya penyakit, entah dia karena sakit, ya, ini ajiz. Ajiz ini imma dia karena fisiknya sudah lemah, atau sudah lemah karena imma sudah karena sakit, atau dia tua, ya, atau dia memiliki sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan amaliyah melontar umpamanya. Ini namanya ajiz. Jadi dikatakan oleh Syekh Fauzan, yajuz lil ajiz alladhi la yaqdiru ala ramyi aw yashukku alaihi ar-ramyu, ya, likibari sin wal marad walin nisa wal ad-dha'ifat wal atfal as-sighar yuwakkila man yarmi anhu. Jadi kalau Syekh Fauzan Allah boleh melontar jumrah diwakilkan bagi yang ajiz. Yang ajiz itu lemah, ia tidak mampu untuk melontar, ya, tidak mampu dia ke Jamarat untuk melontar jumrah aqabah, wusta, kubro, atau ya, wusta, ula, wusta maupun kubro, tidak mampu pada tanggal 10 atau 11, 12, 13 tidak mampu. Ia berat baginya. Karena apa? Liki barisin. Mungkin karena usianya sudah lanjut. Atau yang kedua, awli marot, karena ia sakit. Atau yang ketiga, walin nisa da'ifat. Bagi wanita yang lemah. Wanita lemah. Mungkin karena terlalu gendut atau memiliki penyakit. Ya. Wal atfal as-sighar, atau di antara anak kita yang masih kecil, ya, masih kecil ikut berhaji, itu hajinya sah. Tetapi ketika sudah balik nanti wajib berhaji lagi. Ya, hajinya sah, hajinya anak kecil. Nah, ketika dia si kecil ini tidak bisa melontar, tentunya bisa diwakilkan. Ya, diwakilkan man yarmi anhu, orang yang bisa mewakili. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita melontar dulu. Umpama anak mewakilin, ya, 3 orang, ya. Ada 3 orang. Ada yang sakit, ada yang anak kecil, ya. 3 orang pokoknya. Maka saya melontarnya untuk diri anak sendiri ketika di jumroh ula umpamanya. Takbir Allahu Akbar 7 kali lontaran. Setelah selesai kita melontar lagi buat kedua kali, yang kedua, ketiga, keempat, ya, buat orang lain. Kalau kita mewakilin 3 orang berarti 7 kali 4, karena 7 milik kita sendiri, 3 milik orang lain. Ya. Mungkin sebagian jamaah haji ada yang caranya melontar untuk diri sendiri, jumroh ula, wusta, kubro, kemudian muter lagi untuk orang lain. Nah, ini terlalu merepotkan, ya, terlalu merepotkan. Bahkan oleh petugas tidak boleh balik lagi, ya, ke arah jumroh ula umpama setelah kita selesai melontar jumroh yang ketiga, kedua, dan ketiga. Ya, itu memberatkan. Selain itu juga oleh petugas nggak boleh. Ya, cukup ketika kita berada di jumroh Aqabah umpamanya pada tanggal 10, ya sudah, di situ kita melontar 7 dulu untuk kita, 7 kali lontaran, kemudian 7 berikutnya, 7 berikutnya, dan seterusnya. Dan kita niatkan yang mewakili si fulan.
ya fulan bin fulan atau fulanah bintu fulan, begitu ya, kita niatkan di situ. Barakallahu fiik. Ya, Guys, udah. sebelah antum ada HP lain biasanya. Iya, tadi laptopnya trouble, ini anu buka lewat HP. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya wanita yang haid ketika sedang berhaji sementara belum melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji, sementara rombongan harus segera meninggalkan Mekah? Barakallahu fiik. Bagi jamaah haji yang melaksanakan atau mengambil haji jenis haji tamattu, maka ya tawaf dan sa'inya itu tawafnya 3 kali, sa'inya 2 kali. Ya, pertama tawaf dan sa'i umroh ya. Dari umroh sampai selesai. Kemudian saya itu tahallul. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah dan sa'i haji pada tanggal 10, boleh dipending sampai tanggal 11, 12, 13 atau ketika hendak meninggalkan Mekah atau digabungkan dengan tawaf wada. Oleh karena yang ketiga, tawaf ketiga, dan tawaf ifadah hukumnya atau tawaf ziarah hukumnya rukun haji, kemudian sa'i haji juga rukun. Dan tawaf yang ketiga adalah tawaf wada, hukumnya wajib. Nah, jika tadi wanita yang haid atau nifas sebelum tawaf, yang dimaksud tawaf ifadah karena ini rukun, maka ya langkah awal kalau Syekh Fauzan hafizahullah, tantadir hatta yazula anhal haid. Dia menunggu walaupun bersama rombongan mau pergi. Ya apapun kondisinya, ini langkah awal. Menunggu di Mekah, jangan dulu keburu pulang ke negerinya. Dia menunggu, menanti hingga haidnya, sehingga ia suci dari haidnya. Lalu ia mandi, kemudian tawaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "If'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Wa if'ali, lakukanlah oleh kamu wahai wanita yang haid atau nifas, lakukanlah ketika kalian berhaji, kerjakanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lainnya. Allah tatufi, melainkan kalian wahai wanita yang haid atau nifas, jangan tawaf di Baitullah. Allah tatufi bil bait, jangan kamu tawaf di Baitullah hatta tadhuri, hingga kamu suci dari haidnya." Jadi langkah awal, batan tadir ila yazula anhal uzru. Jadi menanti di Mekah sampai uzurnya hilang atau uzurnya selesai. Kemudian mandi, kemudian tawaf, yaitu tawaf ifadah karena itu rukun. Setelah tawaf baru sa'i. Tidak boleh sa'i, walaupun di antara ulama berpendapat sa'i tidak wajib dalam kondisi suci dari hadas besar, kecil mau ya, hadas kecil. Hadas kecil. Ini di antara pendapat ulama demikian. Ya, hadas besar ya tentu tidak boleh. Jadi bukan hanya tawaf saja ya, walaupun disebutkan dalam hadisnya ya, Allah tatufi, jangan kau tawaf. Tidak dilarang jangan kau sa'i ya, tetapi hanya tawaf.
Tetapi ketahuilah bahwa dijelaskan oleh ulama bahwa seseorang ketika berhaji mendahulukan tawaf mendahulukan sa'i sebelum tawaf, maka tidak sah. Jadi sa'i yang dilakukan sebelum tawaf itu tidak sah. Makanya ketika seseorang belum tawaf ifadah, yang tadi hukumnya rukun, tawaf ifadah atau tawaf ziarah, pada tanggal 10, belum bisa 11, belum 12. Kemudian digabungkan dengan tawaf wada ketika mau meninggalkan Mekah. Dia melakukan tawaf ifadah. Ya tetap tawafnya hanya sekali, wadahnya gugur. Ya. Setelah tawaf kalau belum sa'i harus sa'i. Seolah-olah sebelum meninggalkan Mekah diakhiri dengan sa'i, bukan tawaf wada. Ya, karena sa'i itu memang harus dilaksanakan setelah tawaf, baik bagi yang mengambil haji ifrad maupun qiran. Bagi yang mengambil haji ifrad dan qiran, ya, itu ketika datang ke Mekah disunnahkan tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Kemudian sa'i haji. Artinya ketika bahkan tawaf kudum sunnah saja, saya sa'i saja, maka tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya langkah awal mesti menunggu, ya. Bahkan Syekh Fauzan berpendapat wajib menunggu, ya, karena berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, ya, menunggu menanti di Mekah apapun kondisinya sehingga ia suci, lalu setelah suci mandi dan tawaf. Wa yabqa ma'aha waliyuha hadza syai'un la budda minhu. Dan dia tetap tinggal di Mekah bersama walinya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan karena itu rukun, ya, tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Ini pendapat beliau dan beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun alhamdulillah ada pendapat ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ada pendapat lain, ada pendapat tambahan. Langkah awal tadi menanti, menunggu sampai suci. Tapi jika tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan menunggu, ya sudah, langkah kedua pulang aja. Nanti suatu saat datang lagi ke Mekah, umroh biasa, kemudian baru setelah selesai umroh, ya, selesai umroh dari awal, ya, dari tawaf sampai sa'i, sampai mencukur rambut kepala, ya, kemudian baru ganti mungkin hari besoknya, karena hari ini capek, ya, hari ini umpamanya hari Sabtu capek, besok aja hari Ahad saya mengganti tawaf ifadahnya. Itu langkah kedua. Jadi memang tetap nggak boleh tawaf dalam kondisi tidak suci dari hadas kecil maupun besar. Ya, pulang aja dulu ke negerinya. Nanti jika sudah selesai dari haidnya dan diberi Allah kemampuan, ya, untuk balik lagi ke Mekah, ya, baru umroh biasa di hari-hari di luar musim haji, atau mungkin di musim haji, haji lagi lah tahun depan, ya, Mbak haji lagi tahun depan, karena di antara, masya Allah, di antara kaum muslimin kaum muslimat ada yang punya program, saya selagi nyawa saya masih di kandung badan, saya berazam untuk haji setiap tahun, ya, berhaji setiap tahun. Dan saya pernah jumpai seorang jamaah haji yang masya Allah dia sudah berhaji dari Indonesia, ya, bukan mukim di sini. Kalau mukim barangkali lebih mudah, ya, tapi saat ini juga tidak semudah dahulu. Ada yang pernah berangkat haji itu lebih dari 20 kali, masya Allah, 20 kali berhaji. Yang jelas wajibnya hanya sekali, selebihnya adalah tatawu, sunnah.
Karena katakan nih luar biasa, yang benar Allah menerima amal ibadahnya, amal ibadah hajinya. Nah, itu langkah kedua. Jadi pulang ke negerinya dan kemudian nanti ketika ada kesempatan ya, dan dia yakin, bukan hanya barangkali ya, yang jelas dia yakin dengan izin Allah insya Allah bisa balik lagi ke Mekah untuk mengkodok ya, itu namanya mengkodok ya, mengkodok tawaf ifadahnya atau tawaf ziarah karena itu rukun haji dan sekaligus sa'inya umpamanya, sekaligus sa'inya. Antara itu baru tawaf ifadah, sa'i belum, atau sama sa'i kodok. Berarti datang ke Saudi lagi, ke Mekah untuk mengkodok tawaf dan sa'inya. Itu langkah kedua. Dan dia yakin secara fisik dan finansial insya Allah mampu berangkat lagi di bulan-bulan berikutnya, ya, atau hari-hari berikutnya setelah suci. Kemudian kalau tidak memungkinkan, ya, ini kita haji saja duit pas-pasan namanya. Atau ini haji saja, ini hadiah. Ada orang yang ngasih hadiah biaya haji, ya, umpamanya. Atau ini saja saya jual tanah, sebidang tanah, nggak ada tanah lagi yang bisa dijual. Masya Allah, luar biasa sebagian kaum muslimin. Ada yang mengorbankan segala kemampuannya, ya, baik harta yang sangat disayangkannya atau yang sangat diidam-idamkannya, kemudian dijual untuk demi melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan seyogianya demikian. Seyogianya demikian. Oleh karenanya, saya katakan bahwa kita berhaji itu wajib beli mobil, ya, beli mobil, beli rumah itu uh, bukan bagian daripada rukun Islam, ya. Walaupun itu memang kebutuhan, termasuk kebutuhan primer, tapi sangat mungkin kita masih bisa nyewa, ya, nyewa, ngontrak lah, kontrak rumah. Tapi haji, selagi kita sehat, ya, tidak boleh kita wakilkan. Kita nggak boleh ngontrak orang untuk menghajikan kita, nggak boleh. Karena sebagian kaum muslimin juga, wah dah, nggak apa-apa, nggak haji, nanti wakilkan saja. Ini namanya taksir, meremehkan. Jadi di antara fatwa belum tentu diterima hajinya. Ya, ketika sehat, fisiknya, kemudian hartanya melimpah, kemudian undang-undang haji, kemudian nanti berangan-angan atau berharap nanti kalau sudah mati atau ketika sudah, kalau nggak sempat haji nanti ya bisa wakilkan kok. Nah, ini namanya meremehkan kewajiban. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu langkah kedua ya. Jadi jika yakin bisa balik lagi, ya, wanita yang haid atau nifas, ya, ya segera pulang ke negerinya, ya, suatu saat datang lagi. Tetapi jika tidak yakin, langkah yang ketiga ini, tidak yakin ini tadi tanah jual haji aja, jual tanah atau haji ini hadiah dari teman atau keluarga atau dari orang lain, maka di antara fatwa mengatakan ya hendaklah dia bertawaf, melaksanakan tawaf, ya, tawaf ifadah dan sa'i haji karena itu rukun, ya. Yang terpenting jangan sampai yang terpenting bisa menjaga diri, ya, ya, tentunya dianjurkan terwudu terlebih dahulu karena akan meringankan hadas besarnya. Ya, dianjurkan berwudu terdahulu, ya, kemudian hendaklah ketika hendak tawaf sudah betul-betul memastikan dia bisa menjaga diri, ya, dengan memakai pembalut, ya, sehingga tidak tercecer atau keluar darah dari
dirinya dari tubuhnya. Ya, itu langkah yang ketiga, itu istilahnya langkah yang sangat terpaksa ya, karena hukum asal tidak boleh wanita haid atau nifas melakukan to'ab, sebagaimana sabda Nabi pada salah seorang ummahat atau seorang sahabiat ya, untuk tidak melakukan to'ab. Itu langkah terakhir karena dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi faedahnya dalam usul fikih, ketika sesuatu itu darurat, maka yang terlarang pun boleh dilakukan karena dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan. Kemudian apa tadi laptopnya error dan sempat pertanyaan ada yang terhapus. Tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Ridho ya kalau nggak salah, tentang pertanyaan teknis untuk tawaf ketika musim haji, apakah skuternya masih disediakan? Skuter ya. Wallah alam ya, wallah alam. Nah, biasanya tetap ada sih, tetap ada ya. Cuman jumlahnya tentu sangat terbatas. Ya, bisa jadi ketika istilahnya kita mau tawaf tanpa skuter, sudah selesai beberapa putaran, baru dapat giliran apa? Dapat sewaan skuter. Ya. Jadi bisa jadi ya demikian, dan biasanya memang demikian ya, sangat padat, mesti harus menanti atau menunggu ketika ada yang kosong ya. Jadi tentang toaf atau sa'i dengan menggunakan skuter ini juga boleh, termasuk hal yang boleh, walaupun di antara ulama dia nggak bolehkan ya, karena hukum asal ya, hukum asal tawaf itu ya dan sa'i itu adalah berjalan ya, tapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Intinya ada khilaf lah di antara ulama, ada khilaf di antara ulama, tapi insya Allah tidak mengapa, terlebih bagi yang ajiz tadi, lemah fisiknya, alhamdulillah masih ada solusi memakai skuter atau kursi roda, menyewa orang, membayar ya, itu termasuk at-taisir ya, kemudahan dari Allah SWT. Allah alam. Kemudian apabila seseorang mengambil haji tamattu atau qiran sementara tidak memotong dam tamattu karena kehabisan bekal, lalu ia berpuasa 3 hari ketika berhaji dan 7 hari setelah pulang haji. Namun setelah itu ia memiliki uang untuk beli kambing. Bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama bahwa bagi yang mengambil haji jenis haji tamattu dan qiran, dua jenis ini, maka wajib menyembelih hadyu ya, atau dam tamattu hadyu. Maka ini menyembelih hadyu atau dam tamattu hukumnya wajib min wajibatil hajj. Wajib, bukan rukun. Wajib min wajibatil hajj. Ya, wajib diantara kewajiban ibadah haji. Maka barang siapa yang tidak mampu, artinya kehabisan bekal atau bekalnya hilang, ya, padahal dia sudah berniat melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, maka Allah SWT memberikan solusi. Alam faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mendapatkan hewan sembelihan untuk dam tamattu atau qiran, maka fasyam salah satu ayam.
Maka hendaklah ia berpuasa 3 hari ketika fil hajj, ketika sedang berhaji. Loh, kan sedang berhaji berarti bisa jadi tanggal 9, 10, 11, 12 ayam tasyrik, ya. Bukankah di hari raya Idul Adha, Idul Fitri puasa yang terlarang, ya. Tanggal 10 dikatakan Yaumun Nahar, dilarang puasa, haram. Begitu pula ayam tasyrik. Ya, ya, termasuk puasa yang terlarang adalah as-saum yaumul Aid atau baik Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian ayam tasyrik, hari tasyrik. Tetapi bagi yang berkewajiban untuk menyembelih sementara tidak mampu tadi, ima karena kehabisan bekal, uang hilang, maka dia diperbolehkan puasa walaupun di waktu yang terlarang, ya, atau di hari yang terlarang, yaitu puasa 3 hari ketika berhaji, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika setelah usai atau setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Di negara kita tidak mengapa, di Indonesia puasanya setelah pulang haji hendaklah segera berpuasa 7 hari. Tilka asyaratun kamil, itulah 10 bilangan yang sempurna. Nah, bagaimana dengan kasus ketika seseorang tadinya nggak ada uang, ya, kemudian lalu ada orang ngasih uang mungkin, atau dia ternyata masih ada punya simpanan uang, ya, bagaimana ini? Ya, apakah dia tetap puasa tadi 3 hari, memang sudah puasa, ya. Jadi dia sudah puasa 3 hari, ataukah nanti ketika kembalinya puasa 7 hari? Maka kata Syekh Fauzan, ya Saleh Fauzan, hafizahullah, idza kana siyam al-ashr wa tayassar lahu had ba'da dhalik fa hadha mukhayyar. In syaa iqtasara 'ala siyam wa in syaa dabaha al-hadiya. Amma idza wajada al-qimah qabla an yashra'a fi siyam fala budda min dhabhi al-hadi. Jadi ada 2 kondisi nih. Jika seseorang sudah puasa 3 hari ketika berhaji sebagai pengganti untuk membayar atau menyembelih hadiu, kewajiban, ini wajib rukun, wajib diantara wajibnya haji, bukan rukun. Puasa 3 hari ketika berhaji, kemudian 7 hari setelah pulang. Nah, setelah pulang ternyata mungkin ada sesuatu yang bisa dijual, atau ternyata tiba-tiba ada rezeki tidak disangka, setelah pulang sudah puasa nih 10 hari, 7 hari, 3 hari ketika berhaji, 7 hari ketika setelah selesai haji. Maka kata Syekh hafizahullah, maka ia mukhayyar. Mukhayyar itu insya'a iqtasara 'ala siyam. Dia boleh memilih kok. Kalau mau ya sudah cukuplah. Puasa 10 hari itu sudah sebagai pengganti, sudah cukup sebagai pengganti melaksanakan kewajiban tadi. Karena sudah puasa 10 hari. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua, wa in syadahaba hadiah. Kalau dia mau karena ada uang, ya nggak apa-apa nyembelih haji, tapi tentunya bukan di Indonesia, bukan negara kita, tapi diwakilkan lagi ke ikhwan atau orang amanah yang tinggal di Mekah. Harus dipotongnya di Mekah, tidak boleh dipotong di Indonesia karena itu dam tamattu atau haji. Jadi kita cari orang yang amanah, ya, untuk melaksanakan penyembelihan hadiu walaupun sudah di luar waktu. Ya, pada asalnya kan memotong hadiu itu dimulai seperti memotong kurban, waktunya mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13.
Oleh karenanya sebagian kaum muslimin yang berhaji ketika memotong hadyunya sebelum tanggal tersebut, maka tentu ya ini menyisihi sunnah, bahkan bisa jadi tidak sah hadyunya. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin yang melakukan itu. Jadi pada hari tarwiyah atau sebelum hari tarwiyah itu mereka bahkan jamaah berbondong-bondong ke tempat pemotongan kambing menyaksikan. Nih, kita motong damnya sekarang aja gitu ya. Ini memotong belum waktunya. Ini suatu hal yang sangat keliru ya, hal yang keliru. Jadi kalau seseorang berhaji kemudian kebiasaan bekal atau tidak ada uang untuk membayar haji, uh, sementara dia mengambil haji tamattu atau qiran, maka dia sebagai penggantinya puasa 3 hari ketika berhaji dan 7 hari setelah kembali dari hajinya. Dan ketika setelah puasa 10 hari kemudian dia memiliki kemampuan untuk memotong hadyu, maka dia boleh memilih motong atau cukupkan dia puasa 10 hari udah sah. Amma idza wajadal qimah qabla an yashra'a fi siyami fala budda min dabil hadi. Adapun apabila seseorang yang berhaji pada mulanya nggak ada biaya atau dana untuk bayar haji, dia berencana untuk puasa, namun sebelum berpuasa qabla ayyasra, sebelum ia memulai berpuasa 3 hari, ya, kemudian ternyata ada uang, ya, ternyata ia menjumpai atau mendapatkan biaya untuk memotong atau membeli haji. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, fala budda min dzab'i hadi. Dia wajib menyembelih haji. Ya, pernah ada seorang ikhwan ya, ketika berhaji saya tahu dia punya fulus, dia punya duit. Dia bertanya kepada saya. Ya, saya sendiri sangat heran, dia padahal juga keluaran dari pesantren. Dan dia juga paham ayatnya jelas. Bagi yang tidak mendapatkan hewan kurban itu menyembelih untuk haji ya dan tamattu, dia mau memilih puasa saja. Kenapa? Karena eman duitnya katanya. Ya udah kan masih ada solusi puasa 3 hari dan 7 hari setelah kembali haji. Ya, Anda sampaikan ya akhi, ayat Allah firmankan puasa 3 hari dan 7 hari setelah kembali haji bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau membeli biaya haji. Lah antum ada duit, kenapa antum pelit ya? Karena khawatir antum nanti kena apa istilahnya, bahkan justru meninggalkan kewajiban, bukannya dapat pahala bahkan dapat dosa. Ya, jadi pernah terjadi seperti itu. Jadi terkadang memang di antara sifat orang yang bakhil, terkadang ketika ada hukum seperti ini, memilih membayar dengan amalan daripada dengan fulus. Jadi ada amalan yang tidak bisa ditebus dengan fulus, diantaranya ini hati, kecuali ya amalan tidak bisa ditebus dengan amal soleh yang lain seperti puasa, kecuali harus dibayar dengan fulus, dengan uang, yaitu berarti haji ini ya, seperti haji. Tapi di sana memang ada amalan yang bersifat mukhayyarah, dikatakan fidyah mukhayyarah. Ya, fidyah mukhayyarah itu artinya membayar tebusan tetapi boleh memilih di antara 3. Nah, ini boleh memilih dari 3. Dalam masalah ini bukan fidyah mukhayyarah, memilih tebusan
antara tiga, boleh milih mana yang ia mudah baginya, memotong kambing, seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 miskin. Nah, ini namanya fidyah mukhayyar. Seperti seseorang umpamanya dia melanggar ihram, ya, mahdhuratul ihram, namanya ia pada rambut kepalanya, sebutkan dalam Al-Quran, ya, eh, pada rambut kepalanya banyak ketombe umpamanya, padahal dia dalam keadaan ihram, itu nggak boleh kita cukur, tapi oh enggak, ini harus dicukur ya umpamanya. Akhirnya dia cukur karena karena sakit tanggal yang luar biasa umpamanya. Nah, maka dia kena fidyah mukhayyar. Boleh milih mana yang mudah bagi, menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 miskin. Fidyah mukhayyar dalam masalah ini tidak masuk fidyah mukhayyar. Ada uang, ada kambing, harus membayar atau menyembelih kambing. Ya, tidak boleh milih puasa aja deh, ngirit, atau ini duit bisa untuk keperluan yang lain. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya ketika seseorang sedang tawaf lalu ia kentut namun tidak memungkinkan dia berwudu karena padatnya jamaah. Akhirnya ia melanjutkan tawaf, sa'i dan juga sholat bersama imam berjamaah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini sangat mungkin terjadi, ya, sangat mungkin terjadi. Ya. Bahkan ini kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi bagi di antara jamaah yang mungkin sedang kurang enak perutnya sehingga sering kentut, ya. Jadi ketika seseorang sedang tawaf, ya, tadi tawaf wajib dalam kondisi suci dari hadas kecil dan besar. Namun di saat sedang tawaf, ya, dia saat dengan tawaf, atau mungkin dalam kondisi saat sa'i, ya, kentut, sementara tidak memungkinkan wudhu, ya, karena padatnya jamaah. Maka ketika seseorang, ya, dia tetap lanjutkan tawaf, apalagi dia kemudian ketika sedang tawaf dikumandangkan iqomat, namanya ikut sholat, ya, maka tawaf dan sholatnya tidak sah. Sholat dan tawafnya tidak sah, ya. Maka kata Syekh Fauzan ketika beliau ditanya ada seseorang yang dia kentut ketika tawaf, dia memaksakan diri untuk sholat ketika memang tiba waktu sholat, ya. Maka kata Syekh, alaihi ayu'ida hadil asya. Alaihi ayu'ida hadil asya. Dia wajib mengulangi perkara-perkara ini. Yu'idu tawaf idza kana tawaful umrah. Ya, dia mengulangi tawaf apabila ini tawafnya adalah tawaf umrah. Dan dia mencukur rambut kepalanya, pemendekannya, litukmila umratuhu wa yu'ida salat. Jadi ketika tawafnya orang, dia kan ngambil haji tamattu, dia harus ngurangi lagi tawafnya. Tapi kalau seseorang ini
dia berhaji, hajinya haji qiron atau ifrad, karena tawafnya tawaf sunnah, bukan wajib. Ya, maka tidak wajib mengulangi tawafnya karena bukan wajib. Tetapi apa? Dia wajib mengulangi sa'i karena tadi sa'i masih batal ya. Ya. Dan dia wajib mengulangi sa'i. Kenapa? Karena sa'i itu tidak sah kecuali ba'da tawafin sahih, kecuali setelah tawafnya itu benar. Sementara itu tawafnya nggak benar. Ngulangin sa'i. Ya. Apalagi sholat, dia harus ngulangin sholat. Ya mesti harus wa yu'idus sholat, dia harus ngulangin sholat. Dari tidak boleh seseorang dalam kondisi tidak bersuci melakukan tawaf ya maupun sholat. Oleh karenanya tidak sah tentunya, bahkan bisa jadi berdosa. Ya, dosa tahu bahwasanya min nawaqidil wudu ya ma kharaja minas sabilain. Min nawaqidil wudu ma kharaja minas sabilain. Di antara pembatal wudu seseorang adalah apa yang keluar dari dua jalan. Jalan kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Jalan depan dan belakang. Ini keluar kentut, keluar kencing, ya, maka batal ya tawaf dan sholatnya, termasuk sa'inya, karena ketika tawaf tidak benar, dia mesti mengulangi. Allah a'lam bishawab. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya seseorang yang sudah berniat haji tamattu akan tetapi setelah sesampainya di Mekah ia terlambat untuk melaksanakan umroh secara sempurna? Bagaimana solusinya? Baik. Seseorang dia berhaji tamattu niatnya, karena tamattu kan dia berumrah terlebih dahulu secara sempurna seperti umrah biasa, ya. Sementara sesampainya di Mekah, ya, sesampainya di Mekah itu tanggal 9 umpamanya, ya. Karena kalau tanggal 8 masih mungkin kan juga tamattu. Sampai Mekah tanggal 8 nggak apa-apa, tawaf dulu wagi. Ya, tawaf dulu, habis tawaf sampai sa'i, cukur rambut kepala, kemudian tahallul awal, kemudian nanti duha, waktu duha sebelum zuhur kita talbiyah lagi, labbaik hajjan, pakai baju ihram lagi, labbaik hajjan, di mana kita berada. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, kuntu nawiyan atamattu. Saya pernah dahulu ya, saya pernah niat haji tamattu. Akan tetapi saya sampai Mekah mutaakhiran, terlambat nyampe Mekahnya. Dan saya tetap pada ihram saya, ya. Karena bagi orang melaksanakan ya haji tamattu itu dia tetap pada ihramnya sampai dia tawaf selesai, baru dia bertahalul. Namun bagi yang mengamalkan atau melaksanakan ibadah haji ifrat maupun qiran tetap pada ihramnya, walaupun setelah selesai melaksanakan tawaf qudum hukumnya sunnah dan sa'i haji hukumnya rukun haji. Tetap pada ihramnya sampai tanggal 10 yaitu Yaumun Nahar, setelah ia melakukan dua amalan yaitu melontar jumrah Aqabah, kemudian mencukur rambut kepala, baru tahalul awal atau tahalul sughra. Itu baik yang melaksanakan ibadah haji, itu bagi yang melaksanakan ibadah haji
ifrat dan qiran. Jadi selalu sejak dari mikot sampai tanggal 10 dan setelah usai melantar jumrah aqobah dan mencukur rambut kepala baru tahalul awal. Itu bagi melaksanakan haji ifrat dan qiran. Tapi bagi melaksanakan haji tamattu, tahalulnya 3 kali. Tahalul pertama tahalul setelah umroh selesai. Yang kedua tahalul awal, yang ketiga tahalul kubro. Itu setelah tahalul kubro, tahalul awal dikatakan ketika tanggal 10 Yaumun Nahar telah melempar jumrah aqobah dan mencukur rambut kepala. Ya, sengaja saya ulang-ulang ini pembahasan tahalul awal karena di antara kaum muslimin ada yang memahami tahalul awal itu kalau sudah tawaf, bahkan ada yang seorang mahasiswa ada yang mengatakan dia memahami tahalul awal setelah melakukan seluruh amalan pada tanggal 10, yaitu setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita belajar, seorang mahasiswa saja sampai memahami seperti itu ya. Artinya seharusnya seorang thalibul ilmi itu paham dalam masalah tahalul awal, tahalul tsani kapan dan gitu ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita mengulang-ulang pelajaran. Pentingnya kita terus thalabul ilmi dan mengulang-ulang pelajaran terutama tentang manasik ibadah haji ini ketika seorang muslim hendak berhaji. Sekalipun mungkin di antara kita masih lama ingin berhaji, ini juga penting sekali pelajaran seperti ini ya. Kenapa? Karena bisa saja kita mungkin di antara ustadz yang belum pernah berhaji ditanya kurang paham karena masalah ibadah haji jarang dia membahasnya atau mengkajinya. Ya. Dan itu terjadi. Barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang hendak melaksanakan haji tamattu, maka dia tawaf terlebih dulu secara sempurna. Namun ketika terlambat bagaimana ini? Ya, ya tetap pada ihramnya. Kemudian kata Syekh, ingka nakat akmalal umroh. Ya, pemuda ini atau seseorang yang pertama saya Fauzan ini mengatakan, saya terlambat ke Mekah, padahal saya niat melaksanakan haji tamattu. Ya, saya tetap ada ihramnya. Walaupun terlambat, saya tetap umroh katanya. Bi'ani itu umroh, saya tetap umroh. Biar hajinya tetap tamattu. Dan pada pagi ini saya niat berihram untuk haji setelah mandi. Ya, berarti ini anak muda ini atau yang bertanya ini nyampe Mekahnya tanggal 8 ya nampaknya. Walaupun tidak disebutkan pada pertanyaan, dia kenapa dia datang ke Mekah tanggal 8, kemudian ya dia mengatakan terlambat, kemudian dia tetap pada ihramnya, setelah itu dia berumroh, kemudian dia niat berihram untuk haji setelah mandi. Maka yang bertanya ini, penanya mengatakan, fal hada jaiz. Fal hada jaiz, apakah hal ini boleh? Maksudnya, saya melakukan itu boleh nggak? Seperti itu gimana hukumnya? Nah, gitu. Al-jawab kalau Saleh, Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah, in kana qad akmala umrah bi an tafa wa sa'a wa qassara min sya'ri ra'si thumma ahrama bil haji fa hadzal 'amalu sahihun. Manakala atau jika seseorang telah menyempurnakan umroh, ia tawaf, ia sa'i, kemudian dia mencukur rambut kepalanya, ya. Lalu setelah itu ia nggak mandi, nggak apa-apa. Setelah itu dia berihram atau dia mandi terlebih dahulu ya. Kemudian memakai baju ihram lagi dan berihram mengucap labbaika hajjan. Maka kata Syekh, fahadal amalu sahihun. Ya, amalan atau perbuatan yang semacam ini sah, boleh-boleh saja.
Amma in kana lam yukmilil umrah wa inna ma tawafa wa sa'a wa lam yuqassir thumma ahram bil haji fa innahu yatahawwal min kauni mutamatti'an ila kauni qarinan li'anna umratahu lam tatim wa ahram bil haji qabla yutimma umratahu fayakunu qarinan. Nah, ini. Jadi kalau memang intinya ketika walaupun datang ke Mekahnya terlambat tanggal 8, ya udahlah, kalau niat haji tamattu umroh saja sempurnakan. Sempurnakan umrohnya sampai yang cukur rambut kepala, kemudian eh, afdolnya mandi ya karena itu berkeringat ya kan gitu. Kemudian pakai baju ihram lagi, kemudian berihram labbaika hajjan. Lalu mengucapkan labbaika hajjan. Itu amalan berarti itu sahih. Jadi benar lah. Udah dianggap dia melaksanakan haji tamattu. Namun apabila seseorang tadi niatnya haji tamattu dari mikot memang labbaika umratan atau labbaika umratan mutamattian bilal hajj. Dia bertalbiyah demikian memang niatnya berihramnya untuk haji tamattu. Nah, namun sesampainya di Mekah dia hanya tawaf saja dan sa'i. Tawaf dan sa'i, tidak mencukur rambut kepalanya. Maka boleh ia merubah dari niat awal, walaupun awalnya berihramnya niatnya haji tamattu, kemudian dirubah niatnya menjadi haji kiron. Ini tidak mengapa. Berarti yang pertama tadi tawafnya tawaf kudum, hukumnya sunnah. Yang kedua, sa'inya adalah sa'i haji, hukumnya rukun. Jadi dari tamattu dirubah niatnya menjadi kiron boleh. Ya tahawal min kauni mutamatnya ila kauni qarinan. Jadi boleh merubah dari hajinya tamattu menjadi kiron. Tetap wajib sama-sama motong haji nanti. Kenapa? Lianna umrotahu lam tatim. Karena umrohnya tadi nggak sempurna. Karena dikatakan umroh sempurna jika melakukan 3 amalan. Ya, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut kepala. Karena tawafnya tidak sempurna, maka hendaknya dirubah menjadi niatnya menjadi haji kiron. Karena lianna umrotahu lam tatim wa ahrama bil haji qabla ayatimma umrotahu fayakunu qarinan. Dan hendaklah dia niatkan di hati kita berihram untuk haji ya karena umrohnya yutimma umrotahu fayakunu qarinan. Jadi sebelum qabla ayatimma umrotahu, sebelum ia menyempurnakan umrohnya, maka berubah menjadi qarin ya. Ya, hajinya qarin. Haji kiron. Haji kiron. Atau seseorang begini, kasus lagi. Sampai di Mekah tanggal 9. Wah, padahal tanggal 9 Yaum Arafah. Bisa jadi terjadi dan ini sangat mungkin terjadi. Bahkan secara umum bagi orang Arab ya yang pribumi Arab Saudi banyak yang melakukan ini. Memang sengaja nggak ke Mekah dulu, umroh tamattu enggak, memang niatnya qiran, rata-rata begitu. Jadi enggak ke Mekah dulu tawaf kudum, dan tidak pula sa'i haji, langsung ke Arafah. Ya. Nah, ketika kita dari awal niatnya tamattu, nah sementara ini tanggal 9. Kalau 9 pagi tawaf dulu secara sempurna, wah nanti khawatir tidak keburu ke Arafah. Padahal al-hajju Arafah, rukun haji yang paling azam, yang terbesar setelah berihram adalah apa? Wukuf di Arafah. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah umroh sudah. Niatkan saja hajinya haji kiron. Artinya merubah niat.
Nah, ini boleh merubah niat. Jadi terkadang niat kita bisa berubah. Seperti kita sholat sendirian karena masbuk umpamanya. Masbuk kalau sendirian, sholat wajib. Kemudian ada orang yang mau jadi makmum, ya niatkan kita jadi makmum. Artinya niat sholat munfarid sendirian, jadi niatkan di hati kita, niat makmum. Ya, itu boleh. Ya, niat merubah niat itu boleh. Seperti haji tamal menjadi haji Allah alam. Barangkali sudah cukup malam, guys. Insyaallah. Ya. Barangkali pertemuan kita sekali lagi hari Kamis ya depan. Ya, Ya. insyaallah. Jazakallahu khairan atas penyampaian materi, jawaban, dan fatwa dari para ulama berkaitan dengan manasik haji. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan terakhir di hari Kamis yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dari para peserta, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.